Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta stories di seluruh penjuru mata angin? Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dari negeri timur menuju ke barat mencari kitab suci. Ialah Kesunggokong dong. Welcome back to Topan Aspi Channel. Channel yang selalu menghadirkan hiburan dan dapat menambah wawasan antum sekalian. Kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional yang sangat fenomenal. Beliau dikenal dengan pidatonya yang lantang dan berapi-api. Dia adalah Bapak Sutomo atau biasa dikenal dengan nama Bung Tomo. Seperti apa jejak perjuangan dan profil pahlawan kita yang satu ini? Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Aspi Story. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, lahir 3 Oktober 1920, wafat 7 Oktober 1981. Adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Sutomo dilahirkan di kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dekat Pangeran Diponegoro. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya yang sebelum pindah ke Surabaya pernah jadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Kisah pertempuran 10 November 1945. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori Jepang. Setelah ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial, inilah titik keterlibatannya dalam Revolusi Nasional Indonesia. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat pemuda dan rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terlebih sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga menjadi pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya melawan pasukan Inggris. Meskipun pada pertempuran Surabaya 10 November 1945 akhirnya pihak Indonesia kalah, tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Pasukan Inggris mundur dari Indonesia pada November 1946. Dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah sebagai awal dari mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Antara 1950 sampai 1956, Bung Tomo masuk dalam kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, merangkap menjadi Menteri Sosial. Hubungan Bung Tomo dengan Soekarno mulai memburuk di tahun 1952, di mana Soekarno menunjukkan kemarahan terhadap ketidaksetujuan Bung Tomo akan hubungannya dengan Hartini, yang saat itu masih bersuami. Soekarno dan Hartini kemudian menikah di tahun 1953. Iya, ada benernya juga sih Bung Tomo, cuman di mana-mana rasa cinta nggak bisa dibendung, bos. Pada awal Orde Baru, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh yang mulanya mendukung Soeharto. Namun sejak awal 1970-an, ia mulai banyak mengkritik program-program Soeharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya pada 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan melakukan aksi subversif. Sekeluar dari penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal pada pemerintah dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga dan mendidik 5 anaknya. Selain itu, Sutomo juga menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Pada 7 Oktober 1981, Sutomo meninggal dunia di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi memakamkan jenazah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air.
Sesuai wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Nganggel, Surabaya. Demikian perjalanan singkat sang orator ternama Bung Tomo yang meninggal di Tanah Suci. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk Anda semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.